Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat jumpa. Salam sehat, tetap semangat bagi kita semuanya. Pada saat ini kita kembali menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan melalui Sehati di dalam Doa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas, Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahnya, lambaikan daun di tanganmu, menyongsong Raja Agungmu, Sang Juru Selamatlah dekat, membawa hidup dan berkat, terpuji penebus, Pendamai yang kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang adalah sumber kehidupan, Tuhan yang senantiasa setia di dalam menuntun kami, di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk persekutuan yang indah, di mana di dalamnya kami boleh kembali menaikkan pujian dan syukur kami bersama dengan saudara-saudara seiman. Saat ini kami akan mempelajari akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus ke tengah-tengah persekutuan ini ya Tuhan. Tuhan, tuntun dan sertai supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan benar. Demikian juga dengan jemaat Tuhan, kami sungguh menyadari akan ketidakmampuan kami membawanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa, berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati. Amin. Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Shalom. Pembacaan hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Krenisius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti pembacaan ini. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Yesus selalu peduli dengan hidup kita. Yesus selalu peduli dengan kehidupan kita. Mengawali renungan ini, saya mengangkat sebuah kisah inspiratif tentang dua bayi dalam palungan. Pada tahun 1994, ada dua orang misioneri Amerika yang mendapat undangan dari Departemen Pendidikan Rusia untuk mengajar moral dan etika berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Mereka mengajar di penjara-penjara, di kantor-kantor, di departemen kepolisian, dan juga pemadam kebakaran, bahkan juga di panti asuhan. Inilah kisah mereka pada saat mereka berada di panti asuhan menjelang Natal tahun 1994, saat anak-anak yatim piatu yang pada saat itu untuk pertama kalinya mendengarkan kisah Natal. Mereka mengatakan bahwa kami bercerita tentang Maria dan Yusuf. Bagaimana Maria dan Yusuf ketika tiba di Bethlehem, mereka tidak mendapatkan penginapan, hingga akhirnya mereka menginap di sebuah kandang hewan. Di kandang itulah akhirnya bayi Yesus lahir dan dibaringkan oleh Bunda Maria dalam sebuah palungan. Sepanjang kisah yang disampaikan oleh para misionari itu, anak-anak maupun pengurus panti asuhan begitu terpukau, takjub mendengarkan kisah Natal. Beberapa anak-anak bahkan duduk di tepi depan kursi seakan agar mereka bisa lebih menangkap setiap kata-kata yang disampaikan, diucapkan oleh misionari itu. Selesai bercerita, misionari itu membagikan beberapa potong kertas karton dan juga beberapa bahan-bahan untuk membuat sebuah palungan. Semua anak-anak begitu bersemangat membuat palungan mereka. Seorang misionari berjalan di antara mereka untuk memperhatikan mungkin ada anak-anak yang membutuhkan bantuan. Semuanya tampak lancar dan bekerja dengan semangat. Hingga tibalah ia di sebuah meja kecil, di mana seorang anak bernama Misha, seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Rupanya ia telah selesai mengerjakan proyek palungannya. Dia katakan bahwa ketika saya mengamati palungan bocah kecil itu, saya merasa terkejut, bercampur heran. Ada 2 bayi dalam palungan Misha. Cepat-cepat saya memanggil seorang penterjemah untuk menanyakan hal ini kepada Misha. Dengan melipat tangannya di meja dan sambil memandangi karyanya itu, Misha mulai mengulang kisah Natal dengan amat serius. Bagi anak sekecil dia yang baru sekali saja mendengar kisah Natal, ia menceritakan semua rangkaian kejadian dengan amat cermat dan teliti. Hingga ia tiba pada bagian di mana Maria membaringkan bayinya dalam palungan. Mulailah Misha bergaya. Ia membuat sendiri penutup akhir dari kisah Natal itu. Katanya, ketika Maria membaringkan bayi di palungan itu, bayi Yesus melihat aku.
Ia bertanya, apakah aku punya tempat tinggal? Aku katakan kepadanya bahwa aku tidak punya mama, aku tidak punya papa. Jadi aku tidak punya tempat tinggal. Kemudian bayi Yesus mengatakan bahwa aku boleh tinggal bersama dia. Tetapi aku katakan bahwa aku tidak bisa. Bukankah aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan sebagai hadiah kepadanya seperti yang dihadiahkan orang-orang dalam kisah itu? Tetapi aku ingin tinggal bersamanya. Aku begitu ingin tinggal bersamanya. Jadi aku berpikir-pikir, apa ya yang aku punya yang bisa dijadikan hadiah untuk Yesus? Lalu aku berpikir, barangkali kalau aku membantu membuatnya merasa hangat, mungkin itu bisa menjadi hadiah yang bagus. Jadi aku bertanya pada Yesus pada saat itu, kata Misha di dalam ceritanya, Yesus, kalau aku menghangatkanmu, apakah itu bisa dianggap sebagai hadiah? Dan Yesus menjawab, kalau kamu menjaga dan menghangatkan aku, itu akan menjadi hadiah terindah yang pernah diberikan siapapun kepadaku. Demikianlah aku menyusup masuk di dalam palungan itu. Yesus memandangku dan berkata bahwa aku boleh tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Misioneri itu memperhatikan si kecil Misha selesai bercerita. Kedua matanya telah penuh dengan air mata yang kemudian membasahi pipinya yang mungil. Misionari itu di dalam hatinya berkata, yatim piatu yang kecil ini telah menemukan seseorang yang takkan pernah melupakan dirinya serta meninggalkannya, yaitu Tuhan yang akan tinggal bersamanya dan menemaninya untuk selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dengan hati yang tulus kita menyambut Yesus di dalam hati kita, kita akan menemukan sukacita dan damai sejahtera, dan kita akan mempercayakan hidup kita kepadanya. Yesus peduli, sangat peduli dengan kehidupan kita. Ia tahu segala persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu, mari kita datang mendekatkan diri kepadanya. Seperti Mesya, ia ingin memberi persembahan yang terbaik untuk Yesus di hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan ia merasa bahwa dengan berada di dekat Yesus, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ternyata Yesus menyambutnya. Yesus peduli kepadanya. Yesus tahu ia sangat membutuhkan kasih sayang karena ia adalah seorang anak yatim piatu yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ia membutuhkan sebuah penyertaan dan juga pemeliharaan kasih sayang. Karena itu Yesus mengaruniakannya kepadanya. Misha membuka hatinya untuk Yesus. Demikian juga kita di dalam merayakan atau menikmati hari masa-masa Natal ini. Mari kita selalu membuka hati kita untuk Yesus selalu dekat ada di dalam hati kita, dan kita akan selalu merasakan sukacita, damai sejahtera berada di dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan
aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih dan sesamaku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih pada saat ini kami kembali menikmati indahnya kisah Natal. Kisah Natal telah membuat seorang anak yatim piatu begitu merasakan akan pemeliharaan, kepedulian yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui berkat Tuhan lewat kisah Natal ini, kami senantiasa terkuatkan. Kami juga senantiasa tersegarkan bahwa Yesus sangat peduli dengan kehidupan kami. Yesus mengerti, Yesus mengetahui kesepian kami, Yesus mengetahui persoalan-persoalan hidup kami. Yesus mengetahui bahwa kami membutuhkan akan penyertaan, perlindungan, kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk kisah inspiratif yang semakin menguatkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kisah Natal yang kembali boleh dikumandangkan, boleh kami baca dan kami renungkan pada malam ini. Tolong kami Tuhan untuk selalu menghayatinya di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih sepanjang hari kehidupan kami sampai saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan rumah tangga, kerjaan dan kehidupan bersama dengan anak-anak di dalam masa libur mereka. Tuhan selalu memberkati kami, melindungi kami, agar kami selalu menjalani aktivitas kehidupan kami, memaknai hari-hari sukacita ini dengan senantiasa semakin setia kepadamu. Kami terus berdoa bagi orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak bahkan cucu-cucu, bahkan segenap orang tua dalam usia indah mereka, di mana fisik mereka melemah, kami berseru kepadamu Tuhan. Bahkan yang dirawat di rumah sakit, dalam proses pemulihan di rumah, kami berseru kepadamu untuk mereka semua. Tuhan, lawatlah dan jamalah sehingga mereka boleh mengalami kekuatan kembali, kepulihan kembali yang asalnya daripadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, seluruh pergumulan hidup kami pun bawa kepadamu. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Dan kami selalu percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik dan juga Tuhan tahu jawaban-jawaban yang baik untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih untuk janji Tuhan ini yang selalu menguatkan kami dan kami mau selalu percaya kepadamu. Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita, terima kasih untuk selalu semangat
Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu setia menuntun kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan berbagai tantangannya. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan mengaruniakan kesehatan dan semangat di dalam hidup kita. Sampai jumpa di Sehati di dalam Doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.